Baik adik-adik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang ibu mau presentasi dulu ya kehadirannya semua. Hayah Jamila Rahma, Hadir. Rifat Karimah, Tidak hadir. kenapa tidak hadir? Sepertinya sakit. Oh, sakit ya. Ya baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita memulainya dengan bacaan doa bersama-sama. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Oke. Nah, adik-adik pernah tidak melihat suatu benda yang berubah wujud dari padat ke cair atau dari cair ke gas dan sebagainya? Pernah. Ya, apa Rahma contohnya? Contohnya yang padat ke cair itu kayak lilin yang meleleh, terus es batu yang cair gitu. Ya, bagus. Benar ya kata Rahma. Jadi contohnya adalah seperti lilin yang meleleh atau es batu yang mencair. Nah, maksudnya seperti apa itu? Ya, maksudnya itu adalah perubahan wujud ya dari gas, dari padat ke cair atau cair dan gas dan perubahan wujud yang lainnya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari hukum dasar kimia terkait stoikiometri dan konsep mol gitu. Baik, adapun tujuan pembelajaran yang harus adik-adik capai dalam pembelajaran ini adalah adik-adik harus menerapkan hukum dasar kimia. Itu yang pertama. Yang kedua, menyelesaikan persamaan reaksi kimia. Dan yang ketiga adalah menjelaskan terkait konsep mol. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik. Oke, sekarang kita masuk ke stoikiometri. Nah, terkait yang materi kemarin masih bisa diingat ya? Yang apa? Ibu tanya tadi yaitu terkait benda yang berubah wujud ya dari padat ke cair. Itu adalah penerapan dari hukum Lavoisier. Jadi hukum Lavoisier itu menyatakan bahwa massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu adalah tetap. Nah, itu terkait hukum dasar kimia, masih diingat ya? Sekarang terkait stoikiometri. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu artinya stoikiometri? Enggak. Nah, oke. Jadi stoikiometri itu artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang penerapan perhitungan-perhitungan yang ada di dalam kimia. Dicatat ya. Mol ya. Jadi fungsinya mol itu dengan mengetahui adanya mol kita bisa menghitung seperti jumlah partikel, kemudian massa, volume, dan molaritas. Ya, bisa dipahami sampai sini? Oke, jadi sekarang kita masuk ke rumus ya terkait jumlah partikel. Untuk jumlah partikel ini itu dilambangkan dengan X. Nah, rumusnya seperti ini. X sama dengan N kecil dikali L. Untuk keterangannya, X itu adalah jumlah partikel. Kemudian N itu jumlah mol, ya, ingat ya, N itu jumlah mol dan L itu adalah tetapan Avogadro. Nah, setiap satu mol itu dijumlahkan dengan sebanyak 6,02 atom. Kemudian ada massa. Nah, massa ini lambangnya M ya, adik-adik sudah tahu seperti yang sebelumnya. Massa itu M, M kecil ya harusnya. Nah, di sini ada M sama dengan N kali AR atau M sama dengan N kali MR. Masih ingat N itu? Nah, N itu adalah jumlah mol. Jadi jumlah mol dikali AR. AR adalah massa atom relatif dan
massa molekul relatif. Sampai sini bisa dipahami? Ya, kemudian ada volume. Volume itu dilambangkan dengan simbol V ya. Jadi pada volume itu terdapat 4 keadaan. Yang pertama STP atau Standard Temperature Pressure, yang diantaranya adalah 0 derajat 1 atm atau dengan rumus V sama dengan N dikali 22,4. Kemudian adalah RTP atau yang dimaksud dengan Room Temperature Pressure dengan rentang suhu 25 derajat atm atau rumusnya adalah N sama dengan jumlah N itu seharusnya ini ya, N sama dengan N dikali 24 gitu. Nah kemudian ada suhu dan tekanan tertentu atau PV sama dengan nRT. Di sini P itu disimbolkan adalah tekanan, kemudian V itu volume, N itu jumlah mol, kemudian R itu tekanan gas, dan T itu suhu. Jadi adalah seperti ini. Nah terus ada yang terakhir, R itu perbandingan dua jenis gas pada P dan T yang sama. Dirumuskan seperti ini. P1 per N1 sama dengan P2 per N2. Bisa dipahami? Ya. Selanjutnya yang keempat ada molaritas. Jadi molaritas itu ada 2 rumus ya. Rumusnya itu ini, M sama dengan N per V, atau N itu adalah mol, jumlah mol ya seperti yang tadi. Terus T itu adalah volume. Nah ketika ini ya, ini diketahui massa jenis, langsung aja. Jadi mol M besar sama dengan rho atau massa jenis dikali persen kali 10 dibagi mR atau massa molekul relatif. Nah tapi untuk yang rumus yang satu ini itu ada penjabarannya lagi. Ada rumus pengenceran dan pencampuran. Kalau rumus pengenceran itu rumusnya itu V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Itu ya, harus diingat ya. Terus pencampuran itu adalah V1 kali M1 ditambah V2 kali M2 sama dengan V3 kali M3. Jadi ada perbedaan antara pengenceran dan pencampuran. Sampai sini jelas? Ya, kalau itu kecepatan mohon diingatkan. Oke, baik. Sekarang ini ya, Ibu jelaskan terkait contoh soal. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Berapakah 1 mol dari senyawa H2O? Kemudian 1 mol dari Fe. Nah, kemudian yang ketiga, berapa massa mR dari H2O? Ya, ada yang bisa menjawab? 1 mol H2O itu berapa? Saya. Ya, gimana Rahma? 1 mol H2O itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, bagus. Jadi seperti ini ya. Ketika yang ditanya itu 1 mol, berarti ya hasilnya tetap 1 mol itu sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23. Mohon maaf tadi ini ada 10 pangkat 23 ya yang kurang. Jadi hasilnya tetap ya 6,02 dikali 10 pangkat 23. Sama seperti ini soalnya. Jadi ketika ada 1 mol ditanya 1 mol, ya berarti hasilnya sama seperti jumlahnya itu 6,2 kali 10 pangkat 23. Apabila ada yang jumlah yang menyatakan 2 atau sebagainya, itu tinggal dikalikan saja. Misalnya 2 mol H2O tinggal dikali 2 dikali 6,02 dan
kali 10,23. Jelas ya? Nah, sekarang ditanya MrH2O. Jadi di sini kita harus mengetahui dulu masa atom relatif dari H yang pertama H dan masa atom relatif dari O. Jadi berapa ARH itu? 1 ya. Jadi ARH itu 1 dikali 1 dikali 2. Jadi untuk masa atom relatif O itu jumlahnya adalah 16. Jadi bisa dilihat ya, MR dari H2O itu berapa? 2 ditambah 16 sama dengan 18. Bisa dipahami ya sampai sini? Iya. Oke. Jadi untuk kegiatan selanjutnya itu ada diskusi kelompok ya. Nah, nanti ibu minta ada berkelompok masing-masing sesuai dengan ini ya, jumlahnya ada 34 ya. Jadi mungkin bisa dibagi, ada yang 4 kelompok, satu kelompok 4 orang, ada yang satu kelompok 3 orang ya. Oke. Baik, untuk kegiatan selanjutnya itu ada kuis. Silakan adik-adik buka ponselnya masing-masing. Nah, di Google Classroom ibu udah nge-share ya terkait web yang harus diikuti gitu. Nah, di situ ada soal-soal terkait kuisnya. Nanti setelah adik-adik mengerjakan kuis itu ada terlihat hasil, kemudian hasilnya bisa di screenshot dan dikirim lagi ke Google Classroom. Bisa dipahami? Ya, bisa. Oke. Baik adik-adik, setelah mempelajari terkait materi hari ini, adakah kesimpulan yang bisa diambil? Ada. Ya, apa Rahma? Jadi kita bisa menerapkan hukum dasar kimia Ya. terus juga bisa menjelaskan konsep mol. Oh ya, konsep mol. Ya, ada berapa konsep mol itu? Ada 4. Ya, apa saja? Jumlah partikel, massa, volume, sama molaritas. Ya, bagus. Oke, mungkin itu yang bisa ibu sampaikan. Jangan lupa boleh dibuka LKPD-nya, halaman 119 ya. Ya, nah di LKPD itu yang akan menjadi tugas adik-adik ya, tugas rumah. Oh iya. Ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya dikumpulkan dan dibahas bersama. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sekian dari ibu selaku guru yang mengajar terkait materi ini. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.